Oleh karena itu, fraksi PKS khawatir memindahkan ibu kota dari daerah khusus ibu kota Jakarta yang memiliki sejarah perjuangan bangsa ke daerah lain, menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa ini dari rantai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, PKS juga melihat bahwa RUU IKN ini masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun material, mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat hingga banyaknya substansi yang belum dibahas secara tuntas. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, terhadap substansi RUU IKN, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, beberapa materi muatan yang terdapat di dalam RUU IKN mengandung permasalahan konstitusionalitas. Kami melihat bahwa konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut di dalam RUU ini tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta konsensus nasional 4 pilar kebangsaan. Konsep daerah khusus tanpa ada penjelasan yang lebih rinci di dalam RUU IKN ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh otorita IKN, di mana pengisian jabatan kepala otorita IKN dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. PKS memandang bahwa membentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui kelembagaan otorita, mengingat Konstitusi pasal 18 ayat 3 dan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal kelembagaan gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah di tingkat provinsi. RUU IKN juga memungkinkan wilayah IKN tidak ada kelembagaan keterwakilan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fraksi PKS tidak sependapat tentang konsep ini karena penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa adanya kelembagaan DPRD tidak hanya bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga akan melahirkan otoritarianisme di ibu kota negara. Kedua, fraksi PKS memandang bahwa karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan hak atas tanah masyarakat adat dalam RUU tersebut. Maka kami meminta pemerintah untuk bisa mengajak seluruh lembaga masyarakat adat yang masih existing untuk dimintai persetujuannya atas pendirian ibu kota negara sebagai wujud dari amanah konstitusi kita pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, fraksi PKS memandang bahwa pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan yang penting di lokasi IKN. Hal ini berdasarkan hasil rapid kajian lingkungan hidup strategis KLHS yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan bahwa wilayah IKN memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Secara umum dalam draft RUU IKN tidak terdapat pasal yang secara spesifik memberikan gambaran yang rasional, utuh dan saintifik terkait dengan konsep pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan yang mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal perlindungan kawasan hutan, termasuk di dalamnya perlindungan hewan dan tumbuhan langka di lokasi IKN. Kami juga memandang perlunya rencana induk yang baik dan transparan, termasuk pendanaannya yang terintegrasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RUU ini. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya proyek pembangunan yang berpotensi mangkrak dan over budget. Fraksi PKS memandang semestinya rencana induk IKN dan draft RUU IKN adalah satu kesatuan dokumen yang harus diserahkan secara bersamaan kepada DPR.